One, two, three, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, bertemu lagi dengan aku Ibu Dini yang keren abis. Pada video kita kali ini kita akan membahas tematik kelas 4, tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Yuk kita bahas. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tahukah kalian bahwa mencintai lingkungan itu bisa dimulai dari keseharian kita? Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Cara seperti apa ya? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menghemat penggunaan kertas. Yang ketiga, merawat tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada. Yang keempat, menjaga tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada. Yang berarti kita tidak boleh memetik buah, daun, ataupun merusak tumbuhan semau kita. Kita harus menjaganya dengan baik ya sahabat. Yang kelima, menggalakkan program LISA, lihat sampah ambil. Dan ada juga menggalakkan program MALISA, malu lihat sampah. Pernahkah kalian ke desa? Tanpa kita sadari, lingkungan alam itu bermanfaat bagi kehidupan kita loh sahabat. Mau tahu manfaatnya apa aja? Yuk langsung cek dan recheck. Untuk mengetahui manfaat alam yang telah diberikan kepada kita, mari kita baca teks di bawah ini. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, ada pohon asam, dan ada pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jaja namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering di dalam karung dan akan membawa pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk membuat pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jaja. Pak Jaja mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana Pak Jaja memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jaja bercerita bahwa daun itu untuk campuran membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jaja. Kebun Pak Jaja subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jaja mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak sekali dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jaja merawat tumbuhan dan ternaknya. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat yang telah diberikan alam bagi kehidupan kita. Nah, sekarang tugas kita adalah ayo amati gambar di bawah ini dan berikan tanda centang pada tanaman dan hewan yang terawat. Jangan lupa dikerjakan ya sahabat.
Dari gambar tersebut, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri hewan dan tanaman yang terawat dan tidak terawat? Bagaimana ya? Nah, ciri-ciri tumbuhan yang terawat adalah: pertama, daun berwarna hijau; kedua, bebas dari hama ataupun gulma; ketiga, daunnya tidak berlubang ataupun dimakan hama; yang keempat, dapat berbunga dan berbuah. Sedangkan ciri-ciri tanaman yang tidak terawat yaitu: yang pertama, batang daunnya layu; yang kedua, daunnya berwarna kekuningan atau coklat; yang ketiga, dipenuhi hama atau gulmahi; yang keempat, tidak dapat berbunga ataupun berbuah. Wah, kasihan sekali ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri hewan yang terawat. Yang pertama, bulunya bersih; yang kedua, badannya tegap; yang ketiga, gerakannya lincah; dan yang keempat, jarang sakit. Sedangkan ciri-ciri hewan yang tidak terawat yaitu: pertama, malas bergerak. Hayo, siapa yang di sini malas bergerak? Berarti tidak terawat ya? Bercanda ya sahabat pintar. Yang kedua, baunya tidak sedap. Jarang mandi kali ya? Yang ketiga, lemas dan malas gerak. Mager banget ya. Yang keempat, bulu kotor dan banyak kutu. Serem. Berhubung penjelasan tadi sudah selesai, bagaimana jika sekarang kita uji kemampuan kita? Pertanyaannya yaitu, bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Bagaimana ya? Nah, kalau begitu langsung saja isi kolom di bawah ini. Wah, ternyata sudah pada selesai ya untuk mengisi kolom yang tadi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengapa kolom yang tadi harus kalian isi. Itu dikarenakan sikap perbuatan di atas adalah salah satu cara peduli lingkungan yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur kita atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Kalian hebat sekali. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan, kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Tugas berikutnya yang Ibu berikan adalah: bersama teman sekelas atau anggota keluarga, pergilah keluar kelas atau keluar rumah dan amati lingkungan sekitarmu. Setelah selesai melakukan pengamatan, coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan nomor 1, bagaimana kondisi taman di sekolahmu atau di lingkunganmu? Apakah tanamannya terawat? Jelaskan. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah halaman di sekolahmu atau di rumahmu sudah bersih? Jelaskan. Pertanyaan yang ketiga adalah, buatlah rencana dengan teman kelompokmu. Kamu dan temanmu akan menanam suatu macam tanaman. Tanaman dapat ditempatkan di kaleng atau ember bekas. Tentukan tanaman yang akan ditanam. Bagaimana caranya agar tanamanmu dapat tumbuh dengan baik? Kamu dan temanmu sudah mencoba untuk menjaga lingkungan. Terapkanlah cinta lingkungan di rumahmu ataupun dimanapun kalian berada ya sahabat pintar.
Nah, untuk hari ini sekian saja ya pertemuan kita pada pembelajaran 1. Nah, nanti kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat pintar.